Di zaman modern ini, sosial media sudah mendominasi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan sosial media untuk berinteraksi, entertainment, belajar, dan lain-lain. Tapi, tahukah kamu kalau sebenarnya sosial media bisa kita jadikan ladang investasi? Apakah benar sosial media bisa dijadikan sarana untuk berinvestasi? Well, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai berinvestasi di sosial media, bantu aku support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Support kalian berarti banget untuk perkembangan channel ini. Terima kasih! Mungkin kalian gak percaya kalau aku bilang sosial media yang kalian gunakan selama ini bisa dijadikan sarana untuk berinvestasi. Tapi percaya deh sama aku kalau itu emang bisa. Jadi sebenarnya kamu bisa banget memanfaatkan sosial media untuk sarana investasi. Tapi kamu jangan mikir investasinya itu kayak investasi emas gitu ya. Yang seperti kita tahu kalau kita investasi emas, kita beli emas, terus kita simpan emasnya, dan kemudian kita akan jual emasnya ketika harga emas sedang naik. Dan ketika harga emas naik ya kita pasti dapat untung dong. Sebenarnya konsepnya ini agak sedikit berbeda, walaupun ujung-ujungnya kita juga akan mendapatkan untung. Tapi biar kalian gak bingung, aku akan jelaskan sedikit mengenai pengertian dari investasi itu sendiri. Jadi kalau kita cari-cari mengenai pengertian dari investasi itu sendiri, kita mendapatkan dua kata kunci, yaitu uang dan untung. Jadi, definisi investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanaman uang atau modal di dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, intinya kalau kita berinvestasi di sosial media, harapannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Tapi, jika kita merujuk dari pengertian investasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, apakah ketika kita berinvestasi di sosial media, kita harus menanamkan uang juga? Gimana caranya? Jadi, konsep dari investasi di sosial media ini agak sedikit berbeda nih. Di video kali ini aku akan jelaskan gimana caranya berinvestasi di sosial media tanpa kita harus menanamkan uang di sosial media. Nah, jadi sebenarnya konsep dari investasi di sosial media ini agak sedikit berbeda ya. Jika berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, ataupun berdasarkan investasi yang kita tahu secara umum, investasi itu adalah menanamkan uang atau modal sehingga kita memperoleh keuntungan kan. Nah, di video kali ini aku akan jelaskan gimana cara berinvestasi di sosial media. Tapi di sini tuh kita nggak benar-benar secara langsung menanamkan uang, tapi menanamkan ide dalam bentuk konten di sosial media. Gimana, menarik nggak sih? Nah, jadi kesimpulannya adalah investasi melalui sosial media itu kita adalah menanamkan modal berupa ide yang nantinya akan dijadikan sebuah konten di sosial media, dan nanti konten-konten kita itu akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang bagaimana tuh? Keuntungan yang kita peroleh dari berinvestasi melalui sosial media adalah keuntungan bermanfaat bagi banyak orang dan juga yang pastinya bisa mendapatkan uang. Wait, emang gimana sih bisa memperoleh uang dari membuat konten di sosial media? Wah, masa sih kamu nggak tahu? Nih ya, buat kalian yang mungkin aja belum tahu, jadi sebenarnya sosial media yang kita gunain selama ini seperti Instagram, YouTube, TikTok, semuanya itu merupakan media beriklan. Media beriklan itu maksudnya gimana? Nah, media beriklan itu gimana di sosial media kita bisa berinteraksi di situ, kita bisa memamerkan karya kita dan lain-lain. Situlah perusahaan-perusahaan sosial media besar seperti Instagram, YouTube, dan juga TikTok itu memanfaatkan platform mereka sebagai media untuk beriklan. Jadi sebenarnya kamu bisa banget memanfaatkan sosial mediamu untuk hal-hal yang lebih berguna ketimbang hanya posting selfie doang. Hal-hal yang bergunanya itu seperti ya membuat konten-konten yang bermanfaat untuk sarana edukasi, atau kamu juga bisa banget untuk membuat toko online dan mempromosikan toko online kamu. Bahkan untuk ilustrator kecil kayak aku ini, aku bisa banget mempromosikan karya-karya aku di sosial media. Nah, misalnya gini nih, untuk YouTube sendiri, ketika kamu membuat konten yang banyak, konten-konten video di channel YouTube kamu, ketika channel YouTube kamu sudah memenuhi syarat-syarat monetisasi seperti mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, kamu bisa mendapatkan gaji dari YouTube. Nah, gaji yang kamu dapatkan itu adalah dari orang-orang yang ingin memasang iklan di YouTube dan mereka membayar di YouTube. Nah, dari situlah YouTube mendapatkan uang untuk menggaji kita para konten kreator. Kalau untuk di
TikTok, kamu bisa banget join kerjasama afiliasi gitu. Jadi misalnya kamu bikin konten review produk, setelah itu kamu bagikan link produk yang kamu review. Jadi ketika ada orang yang membeli produk kamu dari link yang kamu sebarkan itu, kamu bisa memperoleh uang atau keuntungan dari situ. Atau misalnya Instagram sendiri. Untuk Instagram sendiri sih aku akan ambil contoh, yaitu adalah artis atau ilustrator. Nah, bagi ilustrator kecil kayak aku ini, Instagram itu bermanfaat banget untuk memamerkan karya-karyaku dan bisa dijadikan portofolio. Aku udah ngerasain sendiri manfaat dari berkarya lewat Instagram. Di Instagramku sendiri, aku nggak hanya posting selfie ya, atau posting foto-foto aja, tapi aku juga posting karya-karya aku di Instagram. Wah, kedengarannya seperti mudah banget ya kita memperoleh uang dari sosial media. Kalau menurutku sih di zaman yang serba mudah seperti sekarang ini, bukan nggak mungkin banget kita bisa dengan mudah memperoleh uang. Dan yang paling penting sih sebenarnya bukan uangnya, tapi ketika kita menjadi bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi sebisa mungkin buatlah konten-konten yang bermanfaat guys. Karena banyak banget yang aku temuin sekarang konten-konten creator yang lebih memprioritaskan uang ketimbang kualitas dari kontennya itu sendiri. Kita tahu banget kan kalau di zaman sekarang ini gampang banget untuk menjadi viral. Nah, kenapa sih orang beramai-ramai pengen banget jadi viral? Ya iyalah, ketika kita jadi viral, otomatis banyak banget yang bakalan pengen tahu tentang kita. Dan ketika orang udah pengen tahu tentang kita juga makin dipercaya. Dan disitulah kita bisa mempromosikan produk apapun atau bisa banget kita berkarya dan langsung dikenal gitu. Yang mana semua itu ya ujung-ujungnya adalah uang. Tapi itu kembali lagi, apakah kita sudah bermanfaat bagi orang banyak? Sebenarnya yang paling penting itu adalah ketika kita bisa memberi manfaat bagi orang banyak, bukan hanya memperoleh uang aja. Jadi please banget buat kamu yang tertarik untuk jadi content creator dan mencoba peruntungan di sosial media atau bisa dibilang berinvestasi di sosial media, please banget bikinlah konten-konten yang bermanfaat ya guys. Jadi gimana? Udah percaya kan kalau ternyata di sosial media kita bisa berinvestasi? Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga aja video kali ini bermanfaat ya. Oh iya, aku kepo nih, apakah kalian udah mencoba untuk berinvestasi di sosial media? Atau malahan karena video ini kalian malah terinspirasi untuk berinvestasi di sosial media? Coba deh komen di kolom komentar. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.